ini semua jadi dungu karena membahas dakwaan yang nggak lengkap, nggak jelas, tidak cermat. Diteruskan lagi, nanti anehnya tidak ngurangi hormat juga Mas Dagen, tapi saya minta dengan sangat jangan sampai hakim juga terpapar kedunguan ini kemudian memutuskan menghukum Gus Dur, karena kalau sudah tuntutan 10 tahun tidak mungkin untuk dituntut putusannya itu sepertiga dari kurang dari itu, tidak bisa. Itu kan kita ngerti juga teori hukum itu. Dalam kesempatan ini saya lanjutkan dalam paparan saya sendiri yang berbasis ada di sini. Majelis Hakim yang saya hormati, juga jaksa penuntut umum yang saya hormati. Berbicara mengenai pembelaan tentu didasari oleh adanya dakwaan, kemudian tuntutan 10 tahun itu. Maka ketentuan hukum berbicara dengan sangat jelas. Pasal 143 KUHP mengenai dakwaan jaksa mesti lengkap, mesti cermat, dan mesti jelas. Apabila tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, ayat 2-3-nya mengatakan batal demi hukum. Pernah kita sampaikan, tapi diprotes, itu dieksepsi. Kita tidak menempuh eksepsi karena pengalaman selalu eksepsi itu ditolak, selalu. Saya pernah bela Gus Nur yang tahun 2001 ya. Oleh karena itu kita menempuh jalan terus, karena kita juga ingin tahu endingnya sampai bagaimana persidangan ini. Di dalam konteks yang kita lihat semua, fakta sudah berbicara di persidangan, data-data pendukungnya juga sudah berbicara dengan jelas. Maka kita perlu gunakan logika. Sekalipun tidak pakai iman, saudara Gus Nur ya, karena akan menambahkan satu item iman. Itu penting buat kita yang beriman kepada Allah. Tapi kan banyak juga orang yang tidak beriman. Sesungguhnya kalau fakta dan logika digabung dengan data-data yang ada, dipikir secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, walaupun dia tidak beriman, akan sampai kepada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Jadi pertanyaan seriusnya dalam konteks pembelaan ini pada jaksa, pada majelis hakim, apakah kita tidak menyaksikan, apakah kita tidak mengalami, apakah kita tidak melakukan perdebatan yang sangat serius tentang dakwaan jaksa yang tidak lengkap, tidak jelas ya, khususnya dikaitkan dengan ijazah palsunya Jokowi. Hingga hari ini, hingga mereka membacakan tuntutan dengan teganya 10 tahun tanpa ada kelengkapan, kejelasan dari dakwaannya itu. Tidak ada ijazah aslinya Jokowi, itu tidak ada, nggak pernah diperlihatkan di sini. Padahal itu yang kita minta. Maka bagaimana mungkin logikanya diteruskan menjadi tuntutan 10 tahun? Bagaimana logika itu bicara? Sekolah di mana kita ini? Maka oleh karena itu, dalam konteks pembelaan ini sebenarnya fakta sudah jelas. Kita sudah lalui 22 orang saksi, 5 saksi ahli dari pihak mereka, 17 saksi fakta. Tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi.
Ketika saya tanya dengan jaksa, ya, di depan persidangan, depan hakim, ketika maju ke depan, kenapa kok ajukan ijazah Jokowinya yang fotokopi, walaupun ada legalisir? Ya kami terimanya dari polisi cuma begini. Lu kok terima polisi dari begini? Kalau tidak lengkap, tidak jelas, mestinya kembalikan, ditolak P19. Itu mekanisme kejaksaan yang kita pahami. Tapi kenapa diteruskan sampai ke pengadilan? Dan kita berdebat lagi dengan konteks ada saksi ahli dari kami, Rocky Gerung, dengan jelas menerangkan tentang kedunguan dari jaksa, ya, dan jaksa tidak bisa melawan argumentasinya. Kan sebenarnya itu membuktikan satu konfirmasi dengan kedunguan yang ada, kemudian masuk di persidangan. Bukan tidak mungkin, tidak mengurangi hormat yang mulia, kita ini semua jadi dungu karena membahas dakwaan yang nggak lengkap, nggak jelas, tidak cermat. Diteruskan lagi, nanti anehnya tidak mengurangi hormat juga Mas Dagen, tapi saya minta dengan sangat, jangan sampai hakim juga terpapar kedunguan ini kemudian memutuskan menghukum Gus Dur. Karena kalau sudah tuntutan 10 tahun, tidak mungkin untuk dituntut apa putusannya itu sepertiga dari, kurang dari itu, tidak bisa. Itu kan kita ngerti juga teori hukum itu, mesti sekian tahun. Atau kalau hakim perlu betul Gus Dur, ya, bebaskan Gus Dur. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya menekankan kepada hak pembelaan saya untuk Gus Dur ini, seperti yang beliau sendiri sampaikan, 10 jam aja tidak boleh, bahkan jangan pakai 10 jam, sedetik pun menurut saya nggak boleh, harusnya begitu. Tapi dia sudah menjalani sekian bulan, 5 bulan lebih, dan kita sudah minta berkali-kali penangguhan penahanan. Hakim tidak tergetar hatinya untuk mengabulkan. Nunggu persidangan, nunggu persidangan. Persidangannya sudah jelas, dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak lengkap, dakwaan tidak cermat. Kenapa diteruskan persidangan ini? Mestinya stop dengan putusan hakim batal demi hukum. Tapi faktanya sampai sekarang demikian. Maka oleh karena itu, ya, saya tidak punya otoritas apapun dalam konteks kekuasaan, tetapi dalam konteks keilmuan kita punya, dan kita bisa beradu argumentasi, dan tidak ada kekalahannya argumentasi kita. Tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi kita pasti kalah. Ilmu segudang banyak pun kalah dengan kekuasaan yang hakim pegang sekarang palunya itu. Apapun ilmu yang saya sampaikan, nothing, diputus mau bersalah pun tidak masalah, karena takut ada Tuhan selain Allah. Dia berjabatannya takut lain-lainnya, yang tidak takut justru kepada Allah. Tapi itulah satu proses yang ada. Maka oleh karena itu, kita melihatlah, menyaksikan sebagai satu kondisi objektif, apakah nanti Pak Hakim tergetar juga hatinya, dapat hidayah atau tidak untuk membebaskan Gus Dur ini. Karena argumentasi sudah banyak, sudah semua ini status tebal gini juga ada. Jadi saya baca juga malas, untuk apa baca, pakai logika saja. Fakta sudah jelas, data sudah jelas, logikanya juga sudah jelas. Mestinya harusnya sudah diputuskan bebas. Saya kira itu, saya tidak membaca karena konteksnya demikian. Jadi dilanjutkan aja sama Ahmad.